Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang suami hilang 15 tahun lalu. Lalu tiba-tiba pulang di tengah malam tanpa sepatah kata. Deskripsi. Kisah nyata dari seorang ibu rumah tangga yang hidup sendiri setelah suaminya hilang tanpa jejak. Tapi suatu malam, suaminya muncul kembali dan menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan secara logika. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Oke. Berikut ini adalah bab 1 dari cerita. Suami hilang 15 tahun lalu. Lalu tiba-tiba pulang di tengah malam tanpa sepatah kata. Bab 1. Hujan yang membawa bayangan. Hujan turun deras malam itu. Langit di desa Batuaru seperti meratap, menumpahkan air dari luka-luka yang tidak pernah sembuh. Di dalam sebuah rumah kayu yang rapuh oleh usia, seorang perempuan paruh baya duduk termenung di hadapan tungku tua yang masih menyala. Namanya Sumi, 52 tahun, seorang ibu rumah tangga yang tak pernah benar-benar tertawa sejak suaminya hilang 15 tahun silam. 15 tahun, bukan waktu yang pendek untuk menanti, bukan waktu yang wajar untuk berharap. Tapi Sumi tidak pernah menikah lagi, tidak pernah pindah rumah. Tidak pernah benar-benar menerima kenyataan bahwa suaminya, Karman, telah pergi untuk selamanya. Warga menyebutnya janda gila. Beberapa anak muda mengejeknya, berkata bahwa ia menyimpan boneka di kamarnya dan berbicara sendiri. Padahal yang ia lakukan hanyalah berdoa, menunggu, berharap. Seperti malam ini. Kalau memang kau masih hidup, Karman pulanglah, bisiknya. Suaranya tenggelam dalam suara kayu terbakar dan gemuruh guntur yang menggila. Tiba-tiba terdengar suara. Duk, duk, duk. Seseorang mengetuk pintu. Pelan, tapi ritmis. 3 kali. Lalu diam. Sumi membeku. Tidak ada yang pernah datang malam-malam ke rumahnya. Bahkan tetangga pun enggan melintas pekarangannya jika matahari sudah tenggelam. Tapi suara itu nyata. Dan detak jantungnya ikut berlari. Ia berdiri perlahan. Kakinya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena perasaan aneh yang membuncah. Ketukan itu, entah kenapa, terasa familiar. Siapa? Tanyanya dengan suara setengah serak. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan. Ia membuka pintu. Sesosok pria berdiri di sana. Tubuhnya basah kuyup. Wajahnya tertunduk. Pakaian lusuh menempel di tubuh kurusnya. Hidung Sumi mencium bau tanah, bau sungai, dan sesuatu yang lain seperti bau besi karatan dan debu makam. Lelaki itu mengangkat kepala. Dan waktu berhenti. Mata Sumi membelalak. Nafasnya tercekat. Mulutnya membuka. Tapi tak ada suara keluar. Itu Karman, suaminya. Lelaki yang telah dikubur dalam doa dan mimpi buruk. Lelaki yang terakhir kali dilihatnya di pagi yang tenang, sebelum pergi ke kota untuk bekerja dan tak pernah kembali. Tubuh Sumi limbung. Tapi ia tidak pingsan. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan tetesan hujan membasahi wajahnya, seolah ingin memastikan ini bukan mimpi. Karman, bisiknya. Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya menatap, dengan mata kosong, dan senyum yang tidak seharusnya ada di wajah orang yang kembali dari kematian. Berikut bab 2 dari cerita. Suami hilang 15 tahun lalu. Lalu tiba-tiba pulang di tengah malam tanpa sepatah kata. Bab 2. Lelaki yang tak lagi sama. Malam itu, langit masih menangis. Tapi di dalam rumah, hujan telah berubah menjadi ketakutan. Karman duduk di kursi tua yang dulu sering ia pakai membaca koran. Kursi yang masih ada bekas ukiran tangannya, kini kembali terisi oleh tubuhnya. Tapi entah kenapa, Sumi merasa kursi itu terlalu sempit untuk lelaki yang duduk di atasnya. Kau dari mana saja, Kang? Suara Sumi pelan, nyaris tak terdengar. Tapi Karman tetap diam. Ia hanya menatap api di tungku, seolah mengerti cara api hidup dan cara ia akan mati. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena dingin. Matanya bergerak cepat, seolah mencari sesuatu. Tangannya sesekali mencengkeram lutut, lalu mengendur, lalu mencengkeram lagi.
Tidak satu kata pun keluar dari bibirnya. Sumi mendekat, perlahan, menyentuh tangannya. Tapi begitu kulitnya menyentuh kulit suaminya, tubuhnya langsung mundur. Dingin. Bukan dingin biasa. Dingin itu terasa seperti menyentuh batu nisan basah yang baru digali. Ada sesuatu dalam tubuh Karman yang tidak wajar. Seolah ia berjalan kembali ke dunia ini. Dari tempat yang tidak seharusnya. Aku lapor ke polisi waktu itu. Aku cari ke kota. Ke terminal. Bahkan ke rumah sakit. Tapi tidak ada siapa-siapa. Semua bilang kau sudah mati. Karman hanya menoleh. Matanya perlahan menatap wajah Sumi. Matanya tidak kosong. Tapi juga tidak penuh. Ia seperti seseorang yang mengenali. Tapi juga lupa. Mengenal Sumi sebagai istrinya. Tapi tidak tahu kenapa ia pulang ke sini. Sudah malam. Ucap Karman akhirnya. Suaranya berat. Serak. Seperti suara seseorang yang terlalu lama tidak digunakan. Sumi tersentak. Meski hanya 2 kata. Suara itu seperti membelah malam. Suara itu, suara Karman. Tapi ada nada dalamnya yang tidak bisa ia kenali. Aku siapkan kamar, kata Sumi. Terburu-buru berdiri dan pergi ke kamar lama mereka. Ia membuka jendela, menyalakan lampu minyak, dan membersihkan kasur. Ia menangis, tapi tidak tahu kenapa. Antara lega dan takut, antara rindu dan ngeri. Saat kembali ke ruang depan, Karman sudah tidak ada. Sumi panik. Ia berlari keluar, memanggil-manggil nama suaminya, menerobos hujan yang mulai mereda. Tapi langkahnya terhenti. Karman berdiri di belakang rumah. Tepat di depan sumur tua yang sudah ditutup dengan batu dan papan sejak belasan tahun lalu. Sumur itu sudah tidak dipakai. Dulu pernah ada anak kecil jatuh dan meninggal di sana. Sejak itu, tak ada yang berani mendekat. Sumi mendekat perlahan. Kang, kamu ngapain di sana? Karman menoleh. Lagi-lagi, senyum itu muncul. Senyum yang salah tempat. Senyum yang lebih pantas ada di wajah orang mati. Dia masih di dalam. Sumi mengerutkan kening. Siapa yang menggantikan aku? Berikut bab 3 dari cerita. Suami hilang 15 tahun lalu. Lalu tiba-tiba pulang di tengah malam tanpa sepatah kata. Bab 3. Sumur yang tak pernah kering. Sumi mematung. Angin malam mengibaskan rambutnya. Dan bau tanah basah dari arah sumur menampar hidungnya dengan aroma yang aneh. Seperti sesuatu yang lama terkubur, lalu terpaksa dibuka. Yang menggantikanmu? Suaranya bergetar, nyaris pecah. Karman masih berdiri menghadap sumur. Punggungnya seperti tak bernyawa. Tubuhnya tegak tapi kaku. Seperti patung batu yang diawetkan oleh waktu dan kutukan. Dia yang tinggal di rumah ini waktu aku dibawa pergi. Bisiknya pelan. Dia pakai bajuku. Dia tidur di ranjangku. Dia menyentuhmu. Sumi melangkah mundur 1 langkah. Suara itu bukan suara Karman. Sekarang ia lebih yakin. Ada semacam keretakan dalam nada bicaranya. Seperti 2 suara yang bertarung dalam 1 mulut. Aku gak ngerti maksudmu, Kang. Desis Sumi. Kamu hilang. Gak ada yang tahu kamu di mana. Aku sendirian. Aku gak pernah ganti siapa-siapa. Karman menoleh pelan. Matanya merah. Bukan karena marah. Tapi karena urat-urat di matanya seperti pecah. Ada semacam beban besar yang tertahan bertahun-tahun. Dan kini mulai bocor dari sorot matanya. Kau pikir aku hilang karena kecelakaan? Karena diculik? Tidak, Mi. Suaranya berat. Aku dibawa masuk ke dalam sumur ini. Sumi menatap sumur itu dengan jantung berpacu cepat. Batu penutupnya memang tak pernah dibuka sejak kejadian anak kecil yang jatuh dulu. Tapi sekarang, papan-papan kayu itu bergeser. Retak, seolah ada sesuatu dari dalam yang mendorong keluar. Aku dengar suara, lanjut Karman. Waktu aku lewat sumur ini 15 tahun lalu. Ada yang memanggil. Minta tolong. Suaranya mirip suara bapakku. Tapi waktu aku intip ke dalam, aku lihat wajahku sendiri. Sumi menutup mulutnya. Tangisnya pecah tanpa suara.
Ketakutan menjalar ke seluruh sendi tubuhnya. Ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan yang lebih menyeramkan dari semua cerita rakyat. Aku jatuh. Atau mungkin ditarik. Aku gak ingat. Yang aku tahu, aku terbangun dalam gelap. Ada banyak wajah. Mereka bicara, tapi tak ada suara. Mereka menggandakan aku. Karman perlahan mengulurkan tangannya ke arah sumur. Dan dia yang keluar. Bukan aku. Sumi hampir tak sanggup berdiri. 15 tahun, rumah ini tidak kosong. Tapi siapa yang tinggal bersamanya? Siapa yang menyalakan lampu, memperbaiki atap, menemaninya saat ia sakit, meski hanya dalam mimpi? Apakah itu Karman? Atau sesuatu yang hanya menyerupainya? Tiba-tiba sumur itu mengeluarkan suara. Seperti sesuatu yang bergerak dari dalam. Bunyi air bergetar, disusul dentuman pelan dari bawah tanah. Karman menarik tangan Sumi. Kau harus lihat. Kau harus tahu. Tahu apa, Kang? Bisik Sumi. Air matanya mengalir. Siapa yang selama ini kau peluk di malam-malam hujan? Berikut bab 4 dari cerita. Suami hilang 15 tahun lalu. Lalu tiba-tiba pulang di tengah malam tanpa sepatah kata. Bab 4. Wajah di dasar sumur. Sumi menggeleng keras. Aku gak mau lihat, Kang. Aku takut. Tapi Karman menggenggam tangannya lebih kuat, hingga tulang-tulang jarinya terasa retak. Cengkramannya dingin, tapi tak bisa dilepaskan. Seolah tangan itu bukan milik manusia lagi. Kalau kau gak lihat sekarang, desis Karman dengan suara pecah. Dia akan terus hidup di antara kalian. Menyamar. Menjadi aku. Menjadi siapa saja. Dengan langkah tertatih dan tubuh yang hampir rubuh, Sumi dibawa ke bibir sumur tua itu. Cahaya lampu minyak dari rumah hanya menerangi sedikit bagian atas batu-batunya. Tapi begitu ia menatap ke dalam, seluruh dunia runtuh. Gelap, tapi tidak hening. Sumi menajamkan pendengaran. Ada suara, rintihan, lalu tawa kecil yang melengking. Seperti suara anak-anak, lalu berubah menjadi suara pria dewasa, lalu suara perempuan tua, semua tumpang tindih. Dan makin lama makin keras. Sumi mundur. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Karman meletakkan tangannya di bahu istrinya. Lalu menunjuk satu titik di kedalaman gelap itu. Lihat, katanya pelan. Dan Sumi melihat. Wajah Karman. Tepat di dasar sumur. Mata terbuka lebar. Mulut menganga. Tapi bukan tubuh utuh, hanya kepala. Kepala itu perlahan mengapung di antara bayangan air. Tapi, di sebelahnya muncul lagi satu wajah. Sama. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Puluhan wajah. Semua adalah Karman. Semua menatap ke atas. Semua diam. Semua menunggu. Sumi menjerit dan mundur. Kang! Itu, apa itu? Karman menariknya menjauh dari bibir sumur. Tatapannya serius. Seolah membawa beban dari dunia lain. Mereka jiwa-jiwa yang dikurung karena menyerupai manusia. Setiap kali ada yang jatuh dalam sumur ini, satu dari mereka keluar ke dunia. Tapi yang asli, yang manusia, akan terperangkap selamanya di bawah. Sumi tak bisa berkata apa-apa. Otaknya menolak. Hatinya menjerit. Tapi tubuhnya tidak bisa lari. Ia hanya berdiri, terpaku oleh kengerian yang tak terucap. Karman mendekat. Suaranya lebih pelan, lebih manusia. Yang dulu tinggal bersamamu, bukan aku. Itu satu dari mereka. Mereka menyusu pada kenangan. Meniru apa yang kau ingat, apa yang kau rindukan. Air mata Sumi jatuh lagi. Kali ini tanpa suara. Ia merasa tubuhnya hampa. 15 tahun hidup dalam kebohongan. 15 tahun mencintai, bukan manusia. Tapi kenapa kau bisa keluar? Kang? Bisiknya. Nyaris tak terdengar. Karman menunduk. Mereka sedang lapar. Mi. Mereka butuh yang baru. Ia menatap Sumi lurus. Suaranya kini hampa. Dan mereka menginginkanmu. Berikut bab 5 dari cerita. Suami hilang 15 tahun lalu. Lalu tiba-tiba pulang di tengah malam tanpa sepatah kata. Bab 5.
Malam penukaran. Angin malam menyusup dari celah-celah dinding kayu, membawa serta bisikan yang tak berbentuk. Di luar, langit seperti menutup wajahnya. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Hanya kabut dan dingin yang membungkus pekarangan. Seakan bumi sedang menahan napas. Sumi terdiam. Matanya tidak berkedip menatap Karman. Suaminya. Atau makhluk yang mengaku sebagai Karman. Mereka mau aku? Gumamnya. Setengah bertanya pada dirinya sendiri. Karman mengangguk. Mereka tahu kau tak punya siapa-siapa lagi. Mereka tahu hatimu kosong. Mereka mencium itu dari jauh. Kesepianmu adalah undangan. Perlahan Karman meraih tangan istrinya. Tapi kali ini genggamannya hangat. Engkau. Tangannya bukan tangan hantu. Jari-jarinya seperti dulu. Melingkari jemari Sumi dengan lembut. Seperti malam pertama mereka menikah. Aku bisa menyelamatkanmu, Mi. Tapi ada syaratnya. Sumi menatapnya. Matanya sudah bengkak oleh tangis yang tertahan. Bibirnya gemetar. Syarat apa? Karman menarik napas dalam-dalam. Tapi tidak menghembuskannya. Hanya menyimpan udara itu dalam paru-parunya yang kosong. Kau harus ikut aku. Ke sumur. Dan kunci mereka dari dalam. Setelah itu, aku tak bisa kembali. Sumi menggeleng. Pelan. Rapuh. Tidak. Tidak. Kau baru pulang. Aku belum sempat masak buatmu. Aku belum sempat tidur lagi di sampingmu. Aku bahkan belum sempat minta maaf karena aku sempat berpikir kau sudah mati. Karman memeluknya. Erat. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, tubuh Sumi merasakan kehangatan yang benar-benar ia rindukan. Tapi pelukan itu juga menyampaikan pesan. Ini adalah selamat tinggal. Aku gak akan pergi sia-sia, Mi. Tapi kalau kau gak bantu aku, yang datang ke rumahmu besok malam bukan aku. Bukan siapa-siapa. Tapi sesuatu yang bahkan gak punya nama. Tiba-tiba terdengar dentuman keras dari dalam sumur. Seperti batu pecah dihantam godam. Lalu suara jeritan. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Suara itu menggema dari perut bumi, menusuk langsung ke dalam dada. Karman melepas pelukan, lalu mengangguk. Ayo, sekarang. Sumi menatap rumahnya sebentar. Kompor yang masih menyala. Foto keluarga di dinding. Dan gantungan baju Karman yang tergantung selama 15 tahun. Tak pernah ia cuci, karena berharap suatu hari suaminya pulang. Ia menggenggam tangan Karman. Kalau aku masuk, bisa keluar lagi. Karman menatap matanya. Kali ini, mata itu jujur. Penuh air. Penuh cinta. Tidak. Sumi tersenyum kecil. Getir. Tapi kalau aku gak masuk, mereka akan tetap datang, ya. Karman mengangguk. Sumi menarik napas dalam-dalam. Lalu membisik pelan. Kalau begitu, ayo kita tutup semuanya. Bersama-sama. Keduanya berdiri di tepi sumur. Batu penutup sudah digeser. Papan-papan tua sudah tercabut. Gelap itu kini seperti lubang luka di tengah tanah. Karman naik ke bibir sumur lebih dulu. Lalu mengulurkan tangan. Sumi menatap wajah suaminya untuk terakhir kali. Ia tahu itu bukan tubuh yang sama. Tapi jiwanya masih utuh. Ia genggam tangan itu. Dan bersama, mereka turun masuk ke dalam kegelapan. Lalu sumur itu diam. Tidak ada jeritan. Tidak ada bisikan. Hanya hening. Dan saat fajar datang, rumah tua itu sepi seperti biasa. Tapi sumur, kini tertutup rapat oleh batu besar yang tak bisa digeser manusia. Dan di dekatnya, tertancap satu papan kayu. Jangan panggil siapa-siapa. Jika ia kembali, biarkan saja di luar. Berikut adalah hikmah dari kisah. Suami hilang 15 tahun lalu. Lalu tiba-tiba pulang di tengah malam tanpa sepatah kata. Hikmah cerita. Itu. Kesetiaan bukan sekadar menunggu, tapi juga tentang percaya. Sumi tidak pernah benar-benar meninggalkan Karman, meski 15 tahun tanpa kabar. Tapi kesetiaannya diuji bukan hanya oleh waktu,
melainkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. 2. Jangan biarkan luka dan kesepian membuka pintu untuk kehancuran. Kesedihan yang dalam bisa menjadi celah bagi hal-hal gelap masuk ke dalam hidup kita. Ketika hati kosong, bukan hanya cinta yang bisa mengisinya, tapi juga bahaya yang menyamar sebagai harapan. 3. Tidak semua yang kembali adalah harapan. Kadang, itu ujian. Apa yang kita tunggu selama ini, saat datang kembali, belum tentu membawa kebahagiaan. Bisa jadi, justru itulah yang datang untuk menguji kekuatan jiwa dan keimanan kita. 4. Dalam hidup, ada batas antara mengenang dan terjebak masa lalu. Sumi belajar bahwa terlalu lama tinggal di masa lalu bisa membuat seseorang kehilangan akal sehat, dan membuatnya rentan terhadap tipu daya yang tak terlihat. 5. Pengorbanan terbesar adalah saat kita melepas, bukan saat kita menggenggam. Sumi dan Karman memilih mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan orang lain. Sebuah bentuk cinta sejati yang tak bersuara, tapi menggema selamanya. Terima kasih telah menonton sampai akhir.